Jadi, di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada struktur sel, kedua organel sel, ketiga fungsi difusi membran, dan yang keempat ada transport aktif melalui membran. Jadi kita bahas satu-satu ya, dimulai dari struktur sel. Jadi di sini struktur sel adalah pengaturan dan hubungan antara bagian-bagian sel yang saling berinteraksi. Nah, struktur sel terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ada sel prokariotik, itu seperti sel yang ada pada bakteri. Yang kedua ada sel eukariotik seperti yang ada pada hewan dan tumbuhan. Nah, struktur sel memiliki bagian-bagian utama. Yang pertama ada membran sel, kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga ada inti sel. Nah, setiap bagian-bagian dari sel ini mempunyai perannya masing-masing untuk memastikan sel dapat hidup, berkembang, dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, struktur sel ini mempunyai fungsi untuk membangun jaringan dan organ tubuh, serta mengangkut dan dapat bertukar zat. Jadi, pembahasan yang kedua itu adalah organel sel. Nah, organel sel adalah struktur kecil yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Fungsi organel sel ini dapat membagi sel menjadi kompartemen kecil untuk reaksi biokimia yang berbeda, menjalankan fungsi sel, dan dapat membantu kehidupan makhluk hidup. Nah, bagian-bagian dari organel sel yang pertama ada retikulum endoplasma atau RE, yang kedua ada badan Golgi, ketiga ada mitokondria, keempat ada lisosom, yang kelima ada sentrosom, dan yang terakhir ada benang spindle dan inti sel. Jadi pembahasan yang ketiga ada difusi membran sel. Difusi membran sel adalah proses perpindahan molekul atau ion dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah melalui membran tanpa adanya energi tambahan atau ATP. Ada dua jenis difusi membran sel. Yang pertama ada difusi sederhana seperti molekul kecil dan nonpolar, itu O2 dan CO2. Nah, itu melewati membran tanpa bantuan protein. Terus kedua, difusi terfasilitasi. Nah, itu molekul yang lebih besar atau bermuatan seperti glukosa dan ion itu untuk membutuhkan bantuan protein transport untuk melewati membran. Fungsi utama difusi membran sel meliputi yang pertama ada pertukaran gas yang memungkinkan oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar seperti terjadi di alveolus pada paru-paru. Yang kedua ada transportasi nutrisi. Nah, itu dapat mempermudah penyerapan zat-zat seperti glukosa dan asam amino melalui membran sel. Yang ketiga ada regulasi keseimbangan air. Nah, ini itu difusi osmosif yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam sel dan dapat mencegah sel mengalami plasmolisis atau lisis. Yang keempat ada pengeluaran zat sisa. Nah, ini dapat membantu mengeluarkan limbah metabolisme seperti urea melalui membran sel. Yang kelima ada homeostasis sel. Itu memungkinkan sel mempertahankan kondisi internal yang stabil dengan mengatur pergerakan ion seperti Na+ dan K+. Jadi pembahasan yang terakhir, yang keempat ada transportasi aktif melalui membran. Nah, transportasi aktif adalah proses perpindahan molekul dari ion yang melintasi membran sel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi yang melawan gradien konsentrasi. Nah, proses ini memerlukan energi dalam bentuk ATP dan biasanya melibatkan protein transport dalam membran. Nah, transport aktif memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada transportasi aktif primer, itu menggunakan ATP langsung untuk memindahkan ion atau molekul. Yang kedua ada transportasi aktif sekunder. Nah, itu memanfaatkan energi dari pergerakan ion lain yang sebelumnya dipompa menggunakan ATP atau Cons transport. Dan ketiga ada endositosis dan eksositosis sel. Nah, itu sel yang menelan zat ke dalam vesikel atau fagositosis oleh sel darah putih. Nah, itu endositosis. Nah, kalau eksositosis adalah sel yang mengeluarkan zat besar seperti enzim atau hormon keluar sel. Contohnya pelepasan insulin oleh pankreas. Nah, fungsi transportasi
konsentrasi aktif ada 4. Yang pertama adalah mempertahankan keseimbangan ion min. Yang kedua ada penyerapan nutrisi. Yang ketiga ada ekskresi zat gizi. Yang keempat ada endositosis dan eksotisosis. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you.